Hai guys, welcome to JH Channel. Di video kali ini saya mau membahas mengenai cara memperbesar buah anggur Jupiter ya. Nih di depan teman-teman udah ada pohon anggur Jupiter atau buah anggur Jupiter saya yang size-nya menurut saya agak besar sedikit ya. Lumayan. Jadi ada pertanyaan dimana ada yang bertanya, buah anggur Jupiter saya kok kecil-kecil, ukurannya sebesar telur cicak, kenapa nggak bisa besar ya? Nah, ukuran atau size buah anggur Jupiter itu menurut saya ya guys, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saya ketahui. Yang pertama misalkan dari pemupukan, yang kedua dari penjarangan, yang ketiga dari perapihan cabang, yang keempat dari usia pohon, dan yang kelima itu menurut saya ya, itu dari varietas rootstock yang kita pakai ya guys. Itu juga bisa berpengaruh terhadap size buah anggur Jupiter di kebun saya di sini. Nah, di sini saya mau kasih lihat. Sini ada buah susulan juga ya. Tuh, saya Excel break pohonnya. Ini kayak gini. Bentar nih saya buka dulu. Karena ada hama ya, seperti kelelawar, karena ini udah mulai aeration. Nanti kalau wanginya sudah keluar biasanya akan mengundang hama kelelawar ya. Kalau yang hijau ini masih aman, ini masih nggak dimakan kelelawar ya, nggak mau, dia nggak doyan. Kalau yang ini dia pasti tergoda guys. Tuh. Oke. Di sini saya mau spill yang pertama itu mengenai pemupukan ya guys ya. Pemupukan yang saya pakai di sini, saya pakai AB Mix dengan ppm 1000 ppm ya. Untuk fase pembuahan atau generatif ini 1000 sampai 1200 ppm lah. Saya main di angka itu. Terus untuk yang kedua tadi apa ya? Penjarangan ya. Di sini saya penjarangannya alami ya guys ya. Kok bisa alami? Ya ini saya tanamnya beratapkan langit. Jadi kalau hujan nih pasti ketimpa hujan. Jadi waktu polinasi itu, waktu bunga-bunga brokoli bermekaran, ini sudah ketimpa hujan ya bunganya. Dan sudah rontok sebagian ya. Jadi saya sebutnya penjarangan alami karena buahnya memang sudah dijarangi sendiri oleh alam ya guys ya. Ini kayak gini nih. Nih tuh. Ini penjarangan alami nih menurut saya. Ini tanpa naungan. Jadi ya seperti ini ya. Ini sebagian udah diicip-icip kemarin. Ada yang iseng icip-icip. Jadi buahnya, dompolannya agak kurang menarik ya. Tuh. Masih mentah udah diicip-icip. Terus yang ketiga, di sini ada perapihan cabang ya guys ya. Perapihan cabang yang saya maksud yaitu pengurangan cabang tersier ya, atau cabang pembuahan yang tidak efektif dan terlalu rapat ya jaraknya.
Misal kayak gini nih. Ini kan sudah ada di sini ya. Nah, terus dia tumbuh lagi di sini. Ini terlalu dekat dan terlalu banyak ya. Di sini juga ada lagi nih. Jadi ini teman-teman bisa potong aja ya guys. Nih, saya potong. Oke, tuh. Sehingga nanti nutrisi yang harusnya mengarah ke cabang ini yang tidak produktif, ini bisa fokus untuk mengisi buah ya guys. Tuh. Dan hasilnya ya lumayan, agak-agak besar. Terus yang tadi keberapa tuh? Keempat ya. Yang kelima adalah ini guys, rootstock. Pemilihan varietas rootstock yang kuat, yang handal, yang mumpuni, yang tahan hama penyakit. Itu akan sedikit banyak akan membantu ya. Akan membantu pengisian buah juga guys. Karena penyerapan nutrisi yang ada di media itu maksimal. Dan daya dorong rootstock terhadap skion itu maksimal ya, optimal. Nih, pemilihan varietas rootstock itu dapat mengoptimalkan ya potensi dari skion atau entres yang kita grafting guys. Contohnya, teman-teman bisa lihat, ini di sini ada cabang tersier pembuahan, ini berbuah kan di sini. Terus ada sekitar 2 mata tunas. Ini saya Excel break, kemudian dia sprout. Sini bawa bunga lagi ya guys ya. Tuh, tidak hanya itu, samping-sampingnya nih. Ini dan di atasnya juga. Nih. Ini bawa buah ya. Itu pertanda apa? Kalau menurut saya kemampuan rootstock untuk menyuplai nutrisi ke entres itu maksimal, bisa dilihat dari kemampuan cabang pembuahan ini untuk pembuahan lanjutan ya guys. Seperti di sini dipotes dia berbuah lagi, berbunga lagi. Ibaratnya apa ya, nggak stuck gitu ya guys. Jadi pembuahan anggurnya bisa terjadi terus menerus ya pertumbuhannya tanpa stuck. Ini rootstocknya saya pakai apa? Ini saya pakai Dogridge ya, Dogridge USA nih. Ini yang saya bikin double cordon. Sini saya grafting di sini. Terus yang ini saya grafting di sini. Jadi ada dua graftingan ya. Nggak masalah. Bikin seperti itu. Nah, ini berbunga juga, guys. Nih. Mana ya? Ntar saya copot dulu nih kameranya. Nah, ini kan lagi berbuah nih, tuh. Berbuah. Di sini saya potong, dia bisa berbunga lagi ya. Terus di sini juga tuh. Saya potong, berbunga lagi. Tuh, kelihatan nggak? Ada buah lagi tuh. Di sini juga. Tuh. Nih. Tuh ya. Ini jarang-jarang buahnya karena ketimpa hujan ya guys ya kemarin. Waktu polinasi. Kayak gitu guys. Jadi kemampuan pohon ini untuk berbunga dan berbuah menjadi powerful ya guys ya. Tuh. Nih.
ya. Kenapa saya bilang rootstock juga bisa berpengaruh terhadap size buah anggur Jupiter ini? Bukan tanpa alasan ya guys ya. Nih. Karena saya juga menanam anggur Jupiter dengan varietas rootstock yang berbeda juga ya. Ada di sebelah sana, nanti kita akan coba lihat seperti apa buahnya. Ini Basanti nih. Basanti sulur jadi buah ya guys ya. Tuh. Sulur bisa jadi buah ya. Ini ketimpa hujan juga bunganya. Jadi banyak yang rontok kemarin. Nah, ini cuman buat pembuktian aja ya bahwasanya ini Basanti itu genjah dan mudah dibuahkan. Saking genjahnya ini sulur saja sampai jadi buah ya guys ya. Kalau kita rawat dan polinasinya sukses. Nih, kita akan spill buah anggur Jupiter saya yang menggunakan rootstock lain ya. Ini indukan anggur Jupiter. Nih, sudah variation. Ini menurut saya size-nya sedang ya guys ya. Ini sedang. Tuh. Ini saya sedang. Yang tadi agak besar ya. Saya sedang. Tuh banyak ya guys ya. Ini sedang. Ini juga sedang. Nah, yang ini agak kecil ya guys. Nih. Ini sudah dijarangin sama anak-anak nih. Kemarin diicip-icip terus. Nih. Tuh, ini size-nya kecil. Tuh. Size-nya lebih kecil. Mungkin faktor kurang penjarangan atau karena apa? Atau faktor rootstock. Saya juga masih mempelajarinya ya guys ya. Nih. Atau terlalu lebat daun ya. Tuh. Nih. Ini size-nya agak kecil-kecil. Tuh. Pupuk sama. Pupuk yang saya pakai untuk anggur Jupiter ini sama ya guys ya. Nggak saya beda-beda. Semua pupuk yang saya pakai sama. Dan sekedar informasi, ini Jupiternya saya tanam semua tanpa pestisida apapun ya. Artinya ini free pestisida yang di sini. Bukannya saya anti terhadap pestisida, namun di sini saya mau menguji ya apakah buah anggur Jupiter ini bisa ditanam tanpa pestisida atau free pestisida, dan ternyata nih bisa ya guys ya. Tujuan saya meniadakan pestisida pada proses tanam anggur ini tujuannya untuk menguji atau melihat apakah pohon anggur Jupiter yang saya tanam ini bisa ditanam tanpa pestisida sedikit pun ya guys ya. Nah, selain di samping dampak kesehatan, peniadaan pestisida ini menurut saya penting ya guys buat saya untuk melihat hasil akhir dari akar sampai buah ya, sampai spion, dari rootstock sampai entres. Saya mau lihat seberapa tangguh varietas pohon yang saya tanam di sini ya guys ya.
Karena untuk mengetahui sebuah kisah tentunya kita mesti melihat ya, mesti mengetahui isi dari awal sampai akhir cerita ya, untuk bisa menilai sebuah isi cerita tersebut. Nah, bila mana teman-teman sudah pakai pestisida dalam proses budidaya tanaman ini, baik itu pestisida bentuknya insektisida, fungisida, akarisida, nematisida, dan lain sebagainya, menurut saya akan mempengaruhi pengujian ya guys ya, karena nanti hasilnya sudah tidak lagi otentik kalau sudah kena paparan pestisida ya dalam pengujiannya. Nah, ini saya pakai rootstocknya ISO 4. Ini ISO 4. Dia pertumbuhan batang agak kecil, memang tidak terlalu bongsor, tidak terlalu besar. Untuk pembuahannya ya seperti ini tuh. Dan apakah rootstock ini kurang bagus? Nah, menurut saya belum tentu juga ya guys, karena satu lagi, faktor usia pohon juga bisa berpengaruh ya terhadap hasil buah menurut saya guys ya. Semakin besar, semakin tua pohon, mungkin saja akan bisa menyuplai nutrisi yang lebih besar lagi nantinya untuk pembuahan guys. Sebelah sini saya tanam pakai atap UV ya, atap UV Vatan kayak greenhouse yang ini. Jadi buah yang polinasi juga lebih banyak ya hasilnya, lebih padat tuh, lebih padat guys. Hasil polinasi lebih bagus kalau teman-teman pakai atap ya, karena itu guys, hujan itu, terpaan air hujan ya pada saat polinasi yang bikin bunga rontok guys, bunganya gagal polinasi kayak gitu. Nah, untuk daun ini di sini saya terlalu rimbun ya, karena saya nggak sempet nih untuk pangkas-pangkas karena kesibukan. Saya males untuk pangkasnya, jadi mungkin saja bisa berpengaruh ya nih terhadap pembesaran atau pengisian buah kalau terlalu banyak daun ya guys ya. Teman-teman bisa kurangi jumlah daun, jadi buahnya tidak terlampau kecil, nanti akan ya besar-besar dikit lah. Memang Jupiter ini tidak bisa besar banget ya guys ya, kayak Saint Muscat gitu, karena memang gennya atau genetiknya ya maksimal mungkin seperti yang tadi. Sepengalaman saya yang saya tanam di sini maksimal ya sebesar ini nih tuh, segini nih, agak besar juga sih menurut saya, karena powerful ini, dia bisa pembuahan bertingkat karena rootstocknya daya dorongnya nih besar ya guys tuh. Ini name tagnya Jupiter USA ya guys ya, karena saya dapat dari sellernya namanya ya itu Jupiter USA, bukan karena saya yang namain sendiri ya guys ya. Ini namanya memang Jupiter USA karena memang kabarnya ya ada Jupiter dari Ukraina yang bentuknya itu lebih bulat ya, cenderung bulat. Kalau yang USA
Katanya ini memang lonjong-lonjong nih kalau yang saya di sini saya tanam bentuknya tuh lonjong, dan mungkin agak besar juga potensinya, buahnya lebih gedean dikit. Cuma nggak tahu juga ya, karena saya juga nggak punya Jupiter yang Ukraine, saya adanya yang USA aja, makanya saya sebutnya Jupiter USA dan Dogwitch USA ya, karena Dogwitch juga ada yang India juga guys. Itu bukan tanpa alasan ya penamaan itu. Begitu ceritanya guys. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah. Saya juga masih belajar dalam hal ini. Sekian ya guys ya vlog saya kali ini. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui ya. Di sini saya juga masih belajar dan masih mencoba. Terima kasih ya guys sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you. Bye.